Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Bu Cynthia. Kali ini Ibu akan membahas tentang TOR atau KAK. Sebenarnya TOR itu apa sih? Pernah dengar nggak sih kalian? Kita akan kupas tuntas tentang TOR dan KAK di video berikutnya. Oke, simak baik-baik ya. Oke teman-teman semua, kita akan bahas tentang TOR atau KAK. Di presentasi kali ini kita akan bahas dari pengertian, tujuan, kriteria, kerangka, dan contohnya. Apa itu TOR? TOR merupakan akronim dari Term of Reference, merupakan dokumen yang digunakan untuk menjadi acuan suatu acara. Jadi ketika teman-teman ingin mengadakan suatu acara, bisa menggunakan TOR ini sebagai acuannya. Lalu dokumen ini kerap kali muncul ketika kita mengadakan suatu acara, proyek, atau juga digunakan ketika mengundang seorang pemateri atau pemakalah. Biasanya pemateri atau pemakalah juga meminta TOR untuk agar mereka paham acara apa yang akan kita adakan dan mereka bisa menyesuaikan dengan acara kita. Lalu apakah tujuannya? Nah, ini yang seperti Ibu sampaikan tadi, tujuan pembuatan TOR adalah untuk memberitahukan kepada narasumber tentang seperti apa nantinya materi yang akan disampaikan. Jadi nanti narasumber itu nggak bingung kita mau ngadain acara apa. Terus disesuaikan juga dengan yang akan dia sampaikan. Sedangkan kerangka acuan kerja digunakan lebih banyak sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa dalam satu instansi. Lalu di kriterianya, kita menggunakan rumus 5W2H. Biasanya kan teman-teman dengar dengan 5W plus 1H. Nah, kali ini kita menggunakan 2H. Apa aja sih 5W2H? Yang pertama, pasti ada what. Apa yang dihasilkan? What ini biasanya tentang tujuannya, tujuan dari acara ini apa, lalu when, kapan akan dilaksanakan, lalu where, di mana dilaksanakannya, why, mengapa dilaksanakan. Biasanya ini tentang latar belakang. Ini tentang biasanya tujuan. Ini waktu, ini tempat. Sesuai dengan what, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa. Lalu who atau siapa, ini ada dua, siapa yang melaksanakan, panitia biasanya. Jadi nanti di TOR itu biasanya ada panitia penyelenggaranya. Lalu biasanya disebutkan siapa targetnya. Nah, di sini bisa umum, bisa siswa, atau mahasiswa. Oke, selanjutnya adalah how. Bagaimanakah pelaksanaannya? Di sini akan disebutkan rincian kegiatannya, apa saja biasanya ada susunan acaranya. Dan yang terakhir, how much. Nah, ini yang biasanya kita tidak pernah dengar. Biasanya 5W1H. Nah, ini 2H. Nah, yang pertama itu how, yang kedua adalah how much. How much adalah berapa banyak kalau diartikan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Di sini ada rincian biayanya, atau bisa disebutkan dengan RAB, rancangan anggaran biaya. Lalu untuk kerangka TOR, yang pertama adalah latar belakang, ini untuk menjawab pertanyaan why. Lalu ada nama program, ini biasanya what, nama acara ya, nama program atau nama acara. Lalu tujuan, ini juga bisa menjawab what. Lalu ada pelaksanaan ini tempat dan waktu, jadi when, waktu, dan tempat.
Lalu ada peserta di sini yang who tadi. Lalu ada materi tadi yang how, pelaksanaan, bagaimana pelaksanaannya. Lalu susunan panitia ini bisa masuk ke who juga. Lalu penutup. Nah, anggaran biaya itu biasanya ada di lampiran. Tapi anggaran biaya sih tidak ditampilkan di TOR. Ini contohnya ada dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma di Jogja. Ini ada latar belakang. Lalu di sini nama programnya. Nama programnya adalah kalau ini lomba video dokumentasi sejarah tingkat SMA. Nah, tujuannya di sini disebutkan juga. Lalu ada pelaksanaannya, kapan, hari, tanggal, waktu, tempat. Lalu ada pesertanya. Pesertanya yaitu siswa SMA se-DIY dan Jawa Tengah. Lalu materi lombanya adalah sejarah. Bentuk lombanya apa? Dan di sini ada ketentuannya, bentuk lomba, tema, persyaratan pesertanya apa, terus ini kejuaraannya. Jadi nanti juara 1 dapat berapa, sampai juara harapan 2. Lalu akan mendapatkan sertifikat dan trofi juga. Nah, di sini ada susunan panitia lomba. Susunan panitia dari pelindung sampai tim juri. Lalu ada penutupnya dan biasanya di sini ada tanda tangan. Oke teman-teman, ini dia sumbernya, kalian bisa cek di sini lebih lengkapnya seperti apa. Ada YouTube-nya juga. Nanti akan Ibu sampaikan sumber-sumbernya di grup WhatsApp. Oke, sekian penjelasan tentang TOR dan KAK. Semoga teman-teman paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.